Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ada brand lokal yang berani ngeracik HP 2 juta mepet 3 juta dan udah 5G dengan fitur relatif lengkap. Lucunya HP ini berwarna hitam, gak ada hijau-hijaunya, namun Advan ngasih nama Matcha. Singkat cerita, HP ini adalah pertanda semakin seriusnya comeback Advan di sektor per-HP-an setelah ngeluarin Advan X1 yang cukup sukses di segmen 1 jutaan. Lagi-lagi Advan selalu bingungin nih ya soal penamaan. Bukannya ngasih nama Advan X1 Pro gitu, malah ngasih namanya Matcha. Padahal cuma kardusnya aja yang warna hijau. Ya sudah, anggap aja varian warna hijaunya masih nyusul. Sekilas dari luar, dibanding HP-HP 2 jutaan lainnya, Matcha bener-bener nothing special dengan frame dan backdoor full polymer glossy yang agak susah dibersihin dan nempel sidik jari, rasanya pingin langsung tiban stiker Dove. Padahal banyak loh HP lain di segmen harga segini yang bisa ngasih finishing lebih oke. Plus poinnya Matcha ini relatif tipis dan enteng, lebih tipis dan compact dibanding Advan X1. Also, ini kayaknya HP lokal pertama yang berani masang layar AMOLED 120Hz hole punch plus optical fingerprint sensor, menjadikannya resmi setara HP-HP lower mid-range dengan spek layar demikian. Layarnya responsif dan terang, bezel pun gak banyak, cukup memuaskan. Sayangnya ditanya apakah udah Widefine L1 untuk playback Netflix HD apa belum, jawabannya masih L3 alias belum bisa. Tapi ya kalau buat nonton YouTube, ngedit CapCut dan lain-lain, ini jelas lebih bagus dari segala opsi layar IPS terutama di outdoor. Gak sekedar cakep di layar, kualitas audio pun lebih dari basic karena dapat speaker stereo atas bawah dengan suara kenceng dan jernih di harganya. Yang untungnya nggak perlu diragukan lagi dari HP ini adalah konektivitas dan persensoran. Kurang lengkap apa? Nggak sekedar 5G, Wi-Fi 5, NFC, gyroscope, dan kompas, tapi juga ada IR Blaster macam HP Xiaomi yang otomatis bisa bikin Matcha jadi remote AC atau TV asal download app remote yang support macam Mi Remote. Kebetulan, Advan Matcha adalah HP pertama di Indonesia yang pakai chipset MediaTek Dimensity 7060, agak non-konvensional ya kalau dibandingin rata-rata HP 2 jutaan yang kalau nggak pakai MediaTek Helio G200 atau Dimensity 6300. Dimensity 7060 ini SoC 6 nanometer macam apa? Singkat cerita, dia updatean Dimensity 7025 sama-sama 8 core, 2 core Cortex A78 plus 6 core Cortex A55 yang lebih kenceng dikit daripada Dimensity 6300, tetapi menariknya SoC ini nggak dikasih GPU Mali, melainkan PowerVR AMG BXM 8256 yang sebelumnya kami belum pernah coba. Apa iya performanya bisa ngasih lompatan dibanding Mali bawaan Helio G200 atau Dimensity 6300? Well, jujur aja perbedaannya cukup minimal jika kita cek di Antutu. Ini sama-sama bandingin Antutu V10 aja berhubung V11-nya error nggak bisa nyambung internet. Untuk scrolling app sehari-hari yang gue pakai sih lancar jaya, nggak jauh beda dibanding G100T Advan X1 sebenarnya. Terus dimana sekarang gue lagi suka iseng main Girls Frontline, ini cukup smooth di settingan rata kiri. Intinya sih SoC solid ya, misalkan kalian mau upgrade dari Helio G81 Ultra gitu. Cuman kalau mau naik kasta dari Helio G100 dan kawan-kawannya, yang signifikan ya kebagian 5G aja. Oh ya, meski ini chip hitungannya efisien, tapi disipasi panasnya masih butuh improvement karena backdoornya full polymer. Jangan kaget kalau setelah setengah jam main game kerasa sangat anget. Meski RAM lagi mahal, sampai detik ini RAM masih 8GB LPDDR5 ditemenin storage internal 256GB UFS 3. Di sisi UI, sama kayak Advan X1 ini pakainya Daido OS, bedanya udah Android 15, UI simple dengan sejumlah bloatware, tapi nggak ngide macem bikin musik player, phone, atau galeri bawaan. Tapi lagi-lagi kecil harapannya bakal ada Android update karena security update-nya aja masih stuck di September 2025. Kalau kedepannya Advan minimal bisa ngasih jaminan security update apalagi Android update selama 2 tahun aja, nah tentu bakal naikin reputasi brand Advan di ranah per-HP-an biar bisa mulai sejajar sama Infinix misalnya. Lucunya malah ada AI assistant yang mereka sebut Advan Intelligence, bentuk animasi kucing atau anjing yang bisa kalian pasang dan interaksi di home screen. Gimik lucu tapi kayaknya kebanyakan orang bakal disable beginian. Kamera apa kabar? Sayangnya gue malah bisa bilang ini kemunduran dibanding Advan X1. Kamera fungsional di belakang cuma ada satu, yaitu wide 50MP IMX752, satunya lagi depth sensor yang berarti nggak ada kamera ultra wide maupun makro. Padahal di X1 justru dikasih IMX782 64MP ya, yang lebih high end. Kualitas standar HP 2 jutaan alangkah baiknya pakai seukuran sensor yang sedikit lebih gede biar gambar tetap jelas di kondisi low light. Meanwhile, kamera depan 8MP sangat basic kualitasnya, video bisa rekam 2K 30fps atau Full HD 60fps. Kabar baiknya ada support EIS, hanya saja di beberapa skenario auto exposure-nya kurang stabil.
Untungnya ada Pro Video dan Pro Foto. Baterai bawaan sih standar 5000 mAh, daya tahan 1112 sama HP-HP lain yang pakai chipset Helio G200 dan kapasitas baterai sama. Kabar baiknya charger bawaan udah 33 watt, support bypass charging pula. Namun saat dites, tetap butuh waktu hampir 1,5 jam buat ngecas dari kosong sampai penuh. Jadi, apakah Advan Matcha sanggup ngasih value menarik di harga mepet 3 juta? Kalau kita lihat saingan yang paling dekat dari Transsion, nambah dikit dapat Infinix Note 14 Pro yang chargingnya jauh lebih cepat, kamera lebih capable dengan OIS dan ultrawide, magnetic wireless charging, dan build quality lebih bagus, hanya dengan mengorbankan sedikit performa SoC dan konektivitas 5G. Meanwhile, Xiaomi juga punya Redmi Note 14 5G dengan segala kelebihan yang ada di Infinix Note 50 Pro, sekaligus chipset Dimensity 7020 5G, basically sama persis sama Dimensity 7060 yang ada di Matcha. Jujur, Advan X1 ngasih value to performance yang mantep di harga 1 jutaan, tapi kali ini Advan Matcha rasanya punya banyak saingan ketika dimendang-mendingin sama HP di range 3 juta kecil. Still, HP ini merupakan salah satu HP 5G dengan layar AMOLED termurah yang paling ringan di pasaran per video ini dibuat. Semoga harganya nggak naik drastis dalam waktu dekat gara-gara krisis RAM dan storage. Itu aja soal Advan Matcha, gue Mike, sampai jumpa di next video.